Siapa kamu? Kenapa jiwamu nggak tercemar? Di sungai neraka ini, baru kali ini ada orang yang bisa naik sendiri. Minumlah sup lupa ini. Aku nggak mau. Tenang saja. Akan kucarikan keluarga kaya untukmu. Biar hidup enak seumur hidup. Lupakan kehidupan ini. Kematian hapus semua utang. Utangmu pada orang lain, utang orang lain padamu, gak ada hubungan lagi denganmu. Kematian hapus semua utang. Aku nggak mau. Aku yang bunuh ibumu. Aku juga yang menyulut api di luar kota. Tujuannya biar Kak Joni putuskan ikatan duniawinya dan naik ke dunia dewa. Sekarang tinggal kamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku sudah cukup bermain. Aku akan bawa Kak Joni kembali ke dunia dewa. Jadi begitu. Takdir keberuntunganmu sangat dalam. Itu pertanda umur panjang, mati tenang di usia tua. Tapi karena pria bajinganmu itu bertemu dengan seorang dewi. Dewi itu kebetulan mau bawa dia ke dunia dewa. Jadi dia pindahkan takdir keberuntunganmu padanya. Jadi itu membuat keluargamu nggak berakhir baik. Sungguh menyedihkan. Yona itu Dewi di dunia ini. Ternyata beneran ada dewa. Punya nama tanpa marga. Kalau bukan dewa, apa lagi? Hebatnya seorang dewa. Manusia biasa dianggap apa bagi mereka? Dianggap bukan apa-apa. Karena kamu sudah tahu alasannya. Minumlah sup lupa ini. Setelah reinkarnasi, kamu akan lupa penderitaan ini. Aku nggak mau. Aku mau pergi ke suatu tempat yang bisa mengadili dewa. Oh, meskipun jiwa dan ragamu akan hancur. Aku cuma mau keadilan. Baiklah. Di sanalah tempatnya. Tempat apa itu? 9 surga. Tempat para dewa tinggal. Ayo. Aku akan mengantarmu. Ini tempatnya. Mengenai bisa naik atau enggak, itu tergantung takdirmu sendiri. Negara hancur, rakyat tetap ada. Waktu musim semi rumput tumbuh subur. Aku mohon pada dewa, selamatkan Donggu. Kumohon, biar pasukan Sianta mundur. Biarkan rakyat jelata nggak menderita kelaparan lagi. Kembalikan anakku, kembalikan anakku. Mohon perlindungan para dewa. Mohon perlindungan para dewa. Dewa, aku nggak sanggup mati. Perlindungan para dewa. Mohon 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 perlindungan para dewa.
Persembahan dupa dari Sianta akhir-akhir ini berkurang. Nanti kita harus lapor pada Kaisar Langit. Kurangi curah hujan sebagai hukuman dewa. Ku dengar ada perang lagi di Donggu. Perang itu bagus. Dengan begitu, rakyat bodoh itu cuma bisa mohon perlindungan dari langit. Para dewa ini akan menikmati berkah lagi. Siapa ini? Sepertinya datang dari pohon langit. Pohon langit terhubung dengan jembatan neraka. Sudah puluhan ribu tahun, gak ada arwah yang berani naik. Kamu datang ke 9 surga, punya keluhan apa? Lapor Kaisar Langit, semasa hidup aku dan Johnny sudah bertunangan. Aku gak pernah bikin salah padanya. Tapi sebulan sesudah dia hilang, aku ketemu. Dia berselingkuh dengan Dewi Yuna. Ibuku menegur Johnny demi aku. Lalu Yuna membunuh ibuku. Pada akhirnya, 73 anggota keluarga Gunto tiada semua. Johnny hianati aku. Dewi Yuna mengacaukan dunia dengan kekuatan dewa. Mohon Kaisar Langit, berikan kami keadilan. Cuma itu? Cuma 73 orang. Beberapa dekade cuma sekejap mata. Mati ya sudah mati. Keluarga Gunto tiada semua. Cuma dianggap gitu saja. Manusia biasa, seperti tumbuhan. Mati lalu lahir kembali. Bukankah sudah selesai? Yuna, Johnny, Mereka berdua adalah dewa. Wahai manusia, apa kamu sedang menuduh dewa? Benar. Lalu apa kamu tahu Johnny dan Yuna yang kamu sebutkan itu orang takdir di dunia dewa? Orang takdir. Suruh mereka berdua masuk. Inikah orang takdir itu? Seharusnya begitu. Benar-benar berpenampilan agung. Berbeda dari yang lainnya. Hormat pada Kaisar Langit dan Ratu Langit. Kaisar, di bawah 9 surga roh jahat mulai bergejolak. Nggak lama lagi Bella akan muncul. Waktu ini bukan waktu untuk urus manusia biasa. Kita harus diskusikan masalah besar. semua dewa, pergi ke aula rapat. Lalu aku, berbagai penderitaanku lewati baru bisa sampai sini. Di mana keadilanku? Lancang! Beberapa manusia rendahan, mati ya sudah mati. Kalau Bella muncul kembali di dunia manusia, itu baru bencana besar. Apa kamu kira dunia dewa itu akan menghukum orang takdir karena beberapa orang rendahan? Kamu juga alami kesulitan untuk sampai ke sini. Jasa dan salah impas. Kamu nggak punya urusan lagi. Turunlah, bereinkarnasi. Cepatlah pergi. Kalau menunda urusan penyelamatan dunia, kamu jadi pendosa bagi seluruh dunia. Sania, kalau nggak pergi, aku nggak bisa melindungimu. Kenapa? Bunuh 73 anggota keluargaku dianggap itu hal yang wajar. Sedangkan aku tuntut dewa itu salah. Manusia dan dewa itu beda. Benar-benar hebat. Di dunia ini, mana ada yang namanya kebenaran. Dewa adalah kebenaran itu sendiri. Kak Johnny, untuk apa berdebat dengan manusia rendahan? Cepat pergi. Kaisar Langit masih menunggu kita. Jaga dirimu baik-baik. Walaupun aku bukan orang takdir, hari ini kamu jangan berharap bisa memengaruhiku sedikit pun. Waktu kamu masih manusia, aku bahkan gak takut padamu. Sekarang kamu bahkan bukan manusia lagi. Kamu cuma pantas jadi batu loncatan bagiku. Dan Kak Johnny. Sudah sadar? Kalau aku nggak menangkapmu, kamu sudah hancur berkeping-keping. Terima kasih. Ini sisa jiwa hancur orang tuamu yang berhasil kukumpulkan. Kupikir ini sangat penting bagimu. Ayah. Ibu. Rawatlah sebentar. Mereka masih bisa reinkarnasi. Bagaimana? Sudah dapat keadilan? Di sana nggak ada keadilan.
Di sana itu tempat paling gak masuk akal. Sudahlah, masih ada 1 jam lagi untuk sampai di jembatan neraka. Nanti minumlah sup lupa dan reinkarnasi. Jadilah dewa di kehidupan selanjutnya. Di dunia ini selain dewa, apa ada kekuatan yang bisa hancurkan langit dan bumi? Tentu saja ada. Selain dewa, ada juga iblis. Di dalam sungai ini, ada kekuatan kebencian yang gak terbatas. Selama orang dengan kebencian cukup dalam menceburkan diri ke sini, dia juga bisa dapat kekuatan. Jadi dewa butuh ribuan tahun, bahkan puluhan ribu. Sedangkan jadi iblis, terjadi dalam sekejap. Tentu saja. Hei! Aku belum selesai bicara. Sesudah jadi iblis, kamu gak bisa jadi manusia lagi. Kamu gak mau reinkarnasi. Kebencian belum reda, utang belum lunas. Lebih baik gak jadi manusia. Kalau gak ada yang kasih keadilan, aku sendiri yang akan tutup. Dunia bawah akan tambah 1 iblis besar lagi. Aroma yang sangat familiar. Ada apa ini? Ada apa? Bella, sudah turun ke dunia. Apa? Cepat, panggil kedua orang takdir itu. Bella, sudah bangkit. Selamat datang kembali. Bella, Siapa kamu? aku Willy. Sudah terlalu lama pergi, jadi gak ingat lagi. Gak ingat lagi juga hal wajar. Apa aku mengenalmu? Dahulu kala, di dunia bawah ada 3 iblis besar. Bella, Vira, dan Willy. Mereka kuasai dunia bawah, makan kekuatan kebencian, dan hidup dengan damai. Sampai dewa muncul di dunia. benar. Mereka bertarung selama ratusan tahun. Pertarungannya seimbang. Bertarung sampai dewa cuma tersisa 1 dari 10. Bertarung sampai Bella musnah. Dan Vira tertidur lelap. Setelah itu, mereka gak pernah turun lagi. Dan kita juga gak bisa naik. Bagaimana dengan Willy? Willy menjaga sungai neraka dengan kekuatan kebencian. Menunggu kalian bangkit. Ayo pergi. Sudah gak ada waktu. Kita cari Vira bersama untuk memberi hadiah besar kepada kedua orang takdir itu. Bagaimana bisa? Bagaimana Bella bisa hidup kembali? Sekarang bagaimana? Orang takdir baru kembali ke 9 surga. Apa mereka bisa jadi lawan Bella? Para dewa nggak usah panik. Meskipun kekuatan dewa mereka masih dangkal, Bella yang baru hidup kembali juga nggak akan kuat. Yuna Joni. Aku memberikan 2 senjata sihir ini untuk kalian. Semoga kalian bisa musnahkan Bella sebelum dia jadi iblis utuhnya. Pedang suri? Kecapi Fuyo? Senjata sihir kuno pun dikeluarkan. Melenyapkan Bella itu hal yang mudah. Dunia dewa terselamatkan. Para dewa ikuti aku turun dari 9 surga untuk bunuh Bella. Baik. Tunggu. Ada satu barang yang belum kamu ambil. Apa? Senjata sihirmu. Sekarang belum bisa dipakai. Tapi sesudah kamu jadi iblis sepenuhnya, kamu akan bisa aktifkan kemampuannya. Baiklah, barangnya kembali pada pemilik. Willy, kamu sedang apa di sini? Willy, kamu sedang apa di sini? Aku sampai lupa. Mereka datang ke sini dengan cepat. Kamu sudah pikun. Memang tempatku adalah di sini. Sania? Ternyata kamu belum bereinkarnasi. Kalian semua belum mati. Bagaimana aku tega bereinkarnasi? Enggak. Ada yang gak beres dengannya. Bella, lari ke arah barat. Vira ada di sana. Kamu adalah Bella. Dia ternyata Bella. Ini nggak mungkin.
Orang tua, kita buat kesepakatan. Kalau kamu nggak bertindak, aku juga nggak akan bertindak. Kalau kamu berani bertindak, meskipun aku harus hancur, aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Kak Joni, cepatlah bertindak. Kalau kali ini dia kabur, 3 alam akan mengalami bencana yang besar. Aku harus segera bunuh dia. Kalau Kaisar Langit tahu aku dan Yuna musnahkan keluarganya, kami pasti akan dihukum. Sania, sekarang kamu sudah jadi Bella. Nggak ada alasan lagi bagimu untuk hidup. Kalau enggak, 3 alam akan dilanda bencana besar. Apa kalian para dewa selalu mencari begitu banyak alasan untuk diri sendiri? Kalian bunuh orang, namanya menegakkan keadilan langit. Membela kebenaran. Kami yang melawan, namanya menentang takdir langit dan gak akan mati tenang. Tapi, kenapa takdir keberuntunganku harus kamu rebut? Atas dasar apa 73 anggota keluargaku harus mati? Mati ya sudah mati. Kenapa aku gak boleh jadi iblis karena kebencian? Sebagai manusia biasa, sudah ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh dewa. Kebenaran di dunia ini bukan seperti itu. Masih nggak terima? Kalau gitu akan kukasih tahu lagi. Sebagai manusia biasa nggak punya akar spiritual, masih berani bermimpi untuk bersama Kak Joni. Itu salahmu halangi dia jadi dewa. Takdir keberuntunganmu bisa direbut Kak Joni untuk bantu dia jadi dewa. Kami biarkan kamu mainkan peran terakhirmu sebagai manusia. Awalnya aku berniat baik, membiarkan jiwamu tetap ada agar bisa reinkarnasi. Ternyata kamu malah naik ke surga untuk menuntut. Itu kesalahan di atas kesalahan. Seandainya kamu minum sup pelupa dan reinkarnasi, kamu nggak akan berakhir seperti ini. Kak Joni, jangan buang-buang waktu dengannya. Dia sekarang akan jadi iblis. Bunuh dia, biar kita bisa kembali dan melapor. Kejahatan selalu kalah dari kebenaran. Karena kamu sudah jadi iblis, nggak akan kubiarkan kamu hidup.